Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas keadaan makhluk sesudah bangkit dari kubur. Simak video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Diceritakan bahwa para makhluk setelah dibangunkan dari kubur, maka berdirilah mereka dengan tegak pada tempat yang dibentangkan selama 40 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak duduk dan tidak berbicara. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apa orang-orang mukmin bisa diketahui pada hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku mencorong penggelangan kakinya akibat dari bekas wudhu." Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika datang hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan para makhluk dari kuburnya. Maka datanglah malaikat pada kubur orang-orang mukmin dan mengusap debu dari kubur mereka, kecuali bekas tempat-tempat sujud mereka, maka tidak hilang usapan tersebut dari kubur mereka. Maka terdengarlah nida yang memanggil dari hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Debu tersebut bukanlah debu kuburannya, tetapi debu dari mihrab atau kiblat mereka. Tinggalkanlah sesuatu pada mereka sehingga mereka melewati sirat atau jembatan dan mereka masuk ke surga. Maka sesungguhnya setiap orang yang melihat kepada mereka mengerti bahwa mereka adalah khadam atau pembantuku dan hambaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang hari kiamat dan dibangkitkan para makhluk dari kuburnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada malaikat Ridwan, "Hai Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lesu dan haus. Maka sambutlah mereka dengan makanan dan buah-buahan dari surga." Maka malaikat Ridwan memanggil-manggil, "Wahai Gilman dan Wildan," yaitu pelayan-pelayan di surga yang terdiri dari anak-anak yang belum sampai akil balik. Maka datanglah mereka dengan tempat makanan dari nur atau cahaya dan berkumpul di sebelahnya, yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah tetesan air hujan, bintang-bintang di langit, daun pohon-pohonan. Mereka membawa buah-buahan, makanan-makanan yang lezat dan minuman yang menyegarkan. Maka ketika malaikat Ridwan bertemu mereka, orang-orang yang berpuasa, maka diberikanlah makanan tersebut seraya berkata kepada mereka, "Makanlah dan minumlah dengan nikmat dari apa yang kalian inginkan pada hari-hari yang telah lalu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan disalami oleh para malaikat pada hari mereka dibangkitkan dari kuburnya. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid atau syuhada, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan orang yang berpuasa pada hari Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya di surga ada istana yang terbuat dari intan, yakut, zabarjat, emas dan perak." Aku berkata, "Hai Rasulullah, untuk siapakah istana itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Hai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari Jumat
dan hari Arafah yang di dalamnya terdapat rahmat, dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Hai Aisyah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah bukakan untuknya 30 pintu kebaikan dan ditutup darinya 30 pintu kejelekan. Ketika orang-orang itu berbuka dan meminum air, maka setiap otot dari jasadnya memohonkan ampunan baginya dengan perkataannya, "Ya Allah, rahmatilah dia sampai munculnya fajar." Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan, orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka dan mereka dapat diketahui dengan bau mulut mereka sebab puasanya. Mereka disambut dengan bermacam-macam hidangan dan beberapa kendi atau tempat minuman. Dikatakan pada mereka, "Makanlah kalian, karena sesungguhnya kalian lapar ketika manusia yang lain sedang kenyang, dan minumlah kalian, karena sesungguhnya kalian haus ketika manusia segar, dan istirahatlah kalian." Maka mereka pun makan, minum, dan beristirahat, sedangkan para manusia yang lain sedang dihisab. Telah diriwayatkan dalam suatu hadis, ada 10 orang yang jasadnya tidak akan busuk walaupun sudah meninggal, yaitu 1. Jasad para nabi, 2. Jasad orang yang gugur di medan perang, 3. Jasad para ulama, 4. Jasad para syuhada atau orang yang mati syahid, 5. Jasad orang yang hafal Al-Quran, 6. Jasad pemimpin yang adil, 7. Jasad orang yang ahli azan atau muazzin, 8. Jasad perempuan yang mati saat melahirkan, 9. Jasad orang yang mati dibunuh dengan zalim atau aniaya, 10. Jasad orang yang mati pada hari Jumat, baik siang maupun malamnya. Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat manusia dikumpulkan sebagaimana pada waktu dilahirkan dari rahim ibunya, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pria dan wanita bersama-sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, bersama-sama." Aisyah berkata lagi, "Aduh, jelek sekali." Sebahagian mereka melihat sebahagian yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk tangannya pada pundak Aisyah dan berkata, "Hai puteri Abu Kahafah." Pada hari itu manusia saling mengangkat wajahnya dan memandang ke langit. Mereka berdiri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum, dan setiap orang dari mereka berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang berkeringat pada telapak kaki, ada yang berkeringat pada kedua bahunya, ada yang berkeringat pada perutnya, ada yang berkeringat pada dadanya, dan ada yang berkeringat pada wajahnya. Keringat itu disebabkan karena lamanya mereka berdiri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada seorang yang dikumpulkan pada hari kiamat dengan berpakaian?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka adalah para nabi dan keluarganya, orang yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan secara rutin, dan seluruh manusia lesu kecuali para nabi dan keluarganya, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, karena sesungguhnya mereka kenyang dan tidak lusuh karena puasanya dan tidak haus." Dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiring seluruh manusia ke bumi tempat berkumpul, yaitu dekat Baitul Maqdis yang berada di bumi. Bumi itu dinamakan Sahirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
fa innama hiya zahratu wahidatum fa iza hum bisahirah. Maka sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu titipan saja. Maka bangunlah makhluk-makhluk di permukaan bumi atau sahara. Al-Quran surat An-Naziat ayat 13 sampai 14. Ada yang mengatakan bahwa para makhluk berada di pengarangan kiamat dengan 120 baris. Setiap baris sama dengan perjalanan 40 tahun. Lebar setiap baris adalah perjalanan 20 tahun. Dikatakan bahwa orang-orang mukmin dibagi menjadi 3 baris dan sisanya adalah orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya umatku ada 120 baris, dan ini yang paling benar. Adapun ciri-ciri orang mukmin adalah putih wajahnya, bersinar dan bercahaya, sedangkan ciri-ciri orang kafir adalah hitam wajahnya dan bergandengan dengan para syaitan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.